Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga anak-anak ustadz semua dan ustadz masih bisa berjumpa dengan kalian semua dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, pelajaran pendidikan agama Islam kita sekarang sudah masuk pelajaran yang kedua, yaitu tentang senangnya membaca atau belajar surah An-Nasr. Nah, di sini kita akan belajar mengenai surah An-Nasr, hukum-hukum tajwid yang ada di surah An-Nasr, dan penjelasan tentang isi kandungan dari surah An-Nasr. Nah, anak-anak, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah sebelum kita mulai pembahasan di pelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak perhatikan di slide ini. Nah, ini dia pelajaran kita sekarang. Pelajaran kedua, senangnya belajar surah An-Nasr. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam itu terdiri dari 114 surah. Nah, dari 114 surah itu ada surah-surah yang pendek dan ada pula surah-surah yang panjang. Nah, salah satu surah yang pendek salah satunya adalah surah An-Nasr yang akan kita pelajari pada pelajaran ini. Nah, selain surah An-Nasr ada juga surah Al-Kautsar dan surah Al-Asr. Yang ketiganya adalah surah-surah yang terpendek dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, surah An-Nasr merupakan surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Urutan dari 1 sampai 110. Nah, yang ke-110 itulah urutan dari surah An-Nasr. Nah, surah An-Nasr ini termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah atau diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, surah An-Nasr ini artinya adalah pertolongan. Kata An-Nasr diambil dari ayat pertama dalam surah ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu dia. Nah, surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk adalah salah satu dari surah yang terpendek dalam Al-Quran. Nah, ini dia surah An-Nasr, bisa kamu perhatikan. Nah, di sini kita akan mulai membaca surah An-Nasr. Ustadz akan membacakannya, kamu bisa perhatikan tulisannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi surah An-Nasr yang Ustadz bacakan. Ustadz yakin dan percaya anak-anak kelas 3 semuanya sudah menghafal surah An-Nasr ini. Nah, yang berikutnya kita akan melihat hukum-hukum tajwid apa saja yang ada di surah An-Nasr. Nah, di sini yang harus kamu perhatikan, di sini ada mad asli di kata idza. Mad asli atau mad tabi'i dibaca 2 harakat. Lalu di kata jaa, nah di sini hukumnya adalah mad wajib muttasil yang panjangnya harus dibaca 5 harakat atau 5 ketukan ya. Nah, itu di ayat yang pertama. Nah, di ayat yang kedua di sini harus kamu baca ai wa ra'ai karena ada huruf iya mati. Tidak boleh wa ra'ai. Nah, jadi harus dijelaskan huruf iya matinya wa ra'aitan. Nah,
Lalu di sini ada huruf kha. Nah, di sini huruf kha. Huruf kha itu keluarnya dari pangkal tenggorokan. Kha ya. Lalu yang berikutnya di ayat ketiga ini ada fasabbih bihamdi rabbika. Nah, di sini ada huruf ba yang bertasydid, maka dia harus dimatikan, ditekan lalu dihidupkan lagi. Fasabbih bihamdi rabbika. Nah, itu dia hukum-hukum tajwid, beberapa hukum tajwid yang ada di surah An-Nasr ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Seperti di sini ada hukum gunnah di ayat kedua, nun bertasydid gunnah ya. Tetapi sampai untuk yang saat ini cukup sampai di sini untuk hukum tajwidnya. Nah, yang berikutnya Ustaz akan menjelaskan tentang isi kandungan surah An-Nasr ini. Nah, surah An-Nasr menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fathu Mekah, beliau melihat orang-orang memeluk Islam secara berbondong-bondong. Nah, jadi kata Al-Fathu di surah An-Nasr ayat pertama ini adalah tentang Fathu Makkah. Ustaz, apa itu Fathu Makkah? Nah, anak-anak harus tahu Fathu Makkah itu artinya adalah pembebasan kota Makkah. Dari apa? Dari belenggu kesyirikan. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menjadikan Makkah itu adalah kota yang sangat banyak dengan berhala sebagai Tuhan yang mereka sembah. Jadi penuh kesyirikan pada saat kota Makkah belum dibebaskan oleh Nabi Muhammad. Nah, ketika Fathu Makkah terjadi, maka kota Makkah dibebaskan dari belenggu kesyirikan. Semua berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah sebagai Tuhan di sekeliling Ka'bah dihancurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Fathu Makkah. Untuk penjelasan berikutnya nanti ya, cerita tentang Fathu Makkah nanti Ustaz akan jelaskan ketika kita sudah bisa masuk ke sekolah bertatap muka secara langsung ya. Nah, anak-anak, yang berikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk meminta ampunan kepada Allah untuk dirinya dan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ini ada di ayat ketiga ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kalian kepada Tuhanmu, wastaghfir, dan mintalah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Karena sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Nah, anak-anak, dari isi kandungan surah An-Nasr tadi bisa kita ambil beberapa pelajaran. Nah, yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu ada untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin Allah itu akan menolongnya pada saat dia menghadapi kesulitan, pastilah Allah akan membantunya ketika dia dalam kesulitan. Lalu yang kedua, perintah untuk bertasbih. Di ayat ketiga tadi disebutkan fasabbih. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu, bi rabbika, bertasbih, mensucikan Allah, mengucapkan subhanallah dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat kegembiraan, ketika mendapat kesenangan. Kita diperintahkan untuk memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan berikutnya, perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika melakukan kesalahan, karena Allah itu Maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini untuk pelajaran 2. Jadi anak-anak sekalian, pahami yang tadi Ustaz jelaskan, dan cukup sekian video kita pada hari ini, video pembelajaran kita. Sampai jumpa pada
video berikutnya di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.